Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rasiafm.co.id. 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Mas Aska, dipegang mikrofonnya. Mas Adlu dipegang. Mbak siapa yang di sana? Ayo dipegang. Mbak Num. Nah, ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Masih semangat semuanya puasa? Masih. Puasanya puasa sehari apa beduk? Sehari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk sahabat Rasi, ini peserta baru di Tartil Al-Quran di tahun ini, di tahun keempat ya, di Ramadan 1445 Hijriah, yaitu dari Madin Al-Muslimun. Nah tentunya ini ada di KPR Terung, dekatnya Mas Adi, dekatnya Bunda Narti. Dan untuk sekarang Rara sudah ditemenin sama adik-adik yang sangat luar biasa. Ada Aska Fitriansah, nanti akan membacakan surat Al-Lahab. Ada juga Adlu Dotano Pristiam Al-Khodri akan membacakan surat An-Nazar. Sementara ada Anindita Raisa Putri akan membacakan surat Al-Kafirun. Ada Hanum Hanania akan membacakan surat Al-Khausar. Dan juga ada Griselda Raisa Adelia Ataza, yaitu akan membacakan surat Al-Ma'un. Dan di samping Rara, untuk sekarang ini mungkin buat satrasi yang sudah kenal mungkin ya, kita kenalan dulu nih. Ada Ustazah Sari dan juga Ustazah Wiwin ya. Mungkin kenalan sebentar, enggak. Terima kasih sahabat Rasi semua. Perkenalkan, nama saya Ustazah Winarti, biasa dipanggil anak-anak Ustazah Wiwin. Lebih mudahnya seperti itu, nje. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro 3 nomor 16 KPR Bukit Selosari Permai. Tepatnya di belakang Madrasah Diniyah Al-Muslimun. Gitu nggih. Terima kasih. Nah, kalau yang satu ini yang kecil kayak Rara ada Ustazah Sari. Kita kenalan dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ustazah Sari ya. Alamat di rumah di Jalan Jawa nomor 14B Magetan. Ya, cukup ya? Cukup Ustazah, tenang ya. Dan tentunya dari Madin Al-Muslim ini akan membacakan bareng-bareng nanti untuk sesi yang pertama ya. Untuk teman-teman sudah siap semuanya? Sudah. 1, 2, 3. Ya, sudah? Mulai yuk. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim.
wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Azim. Alamin. Sebagai pembuka sudah ditemani sama semuanya yang akan membacakan surat-surat tadi ya. Dan untuk penampilan yang pertama sahabat Terasi ya, beda dong. Kita kenalan dulu. Ada Mas Aska Fitriansah ya. Mas Aska, hai. Halo. Mas, dideketin aja Mas Aska. Nah, Mas Aska rumahnya mana sayang? Sadon. Sadon. Mas Aska kelas berapa? 1. Di mana? Min 3. Min 3. Min 3 temennya banyak nggak? Banyak. Yang paling temenan banget siapa? Siapa? Yang deket banget siapa? Agus. Oh ya, berarti jajan bareng gitu ya sama Mas Agus ya? Enggak Mas, enggak. Mas Aska tadi didapat tugas sama Ustazah Wiwin sama Ustazah Sari mau membacakan surat apa? Al-Lahab. Sudah hafal apa belum? Sudah. Kira-kira habis ini mau ngaji siap apa belum? Siap. Beneran? Bener. Mamanya ikut nggak tadi? Enggak. Kenapa? Masa? Enggak. Loh, kemana? Arisan? Enggak. Terus kemana? Apa ke mall? Enggak juga. Apa bobo? Enggak. Oh enggak. Ya udah deh, Mas Aska ngaji dulu boleh? Boleh. Ya udah siap. Doa dulu biar lancar ya. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Aska ke Madin Al Muslimun sudah berapa tahun atau berapa bulan? Lupa. Kenapa milih ke situ? Disuruh mama apa pengennya Mas Aska sendiri? Disuruh mama. Oh, disuruh mama. Kamu ke sini mau gitu ya? Mau. Iqra berapa sekarang? 6. Ya, alhamdulillah Iqra 6. Berarti habis Iqra 6 nanti udah bisa juz amma ya. Terus Al-Qur'an ya. Iya, sudah siap ya berarti ya baca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Seneng gak diajar sama Ustadz Wiwin sama Ustazah ini Sari? Seneng. Senengnya kenapa? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang galak nggak? Hah? Kadang galak nggak? Enggak. Oh enggak. Pernah galak nggak tapi? Enggak. Kamu nakal nggak? Nakal nggak? Enggak ya. Aska mah baik ya? Ya. Iya, oke kalau gitu ya. Alhamdulillah, makasih ya Mas Aska ya. Sudah tampil di Radio Rasi FM. Nanti salam buat mamanya ya. Ya. Oke, dari Mbak Rara gitu. Oke. Ya.
Oke. Dari Aska Fitriansah tadi sudah membacakan Al-Lahab. Ini kalau membicarakan dari kandungan surat Al-Lahab ini tentang apa? Ustazah Sari apa Ustazah Wiwin mungkin? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mbak Rara dan para sahabat Rasi ya. Surat Al-Lahab ini artinya adalah gejolak api ya. Gejolak api, dan ini adalah surat Al-Lahab ini adalah surat yang ke-111 di dalam Al-Qur'an. Gitu nggih. Adapun kandungan dari surat Al-Lahab ini yaitu surat Al-Lahab itu berisi tentang kutukan ya. Kutukan untuk Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah ya. Kutukan untuk Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab yang sangat-sangat sengit, sangat-sangat menyakiti Rasulullah ya. Kemudian juga surat Al-Lahab ini mengandung arti ya, mengandung kisah ya, bahwa Abu Lahab itu akan sangat merugi ya, karena dan akan binasa ya, kemudian juga celaka, dan itu akan benar-benar terjadi. Makanya Allah menurunkan surat Al-Lahab ini karena akan mengutuk dan membinasakan, mencelakakan Abu Lahab beserta istrinya, gitu ya. Kemudian juga pamannya Rasulullah ini, ya, Abu Lahab ini beserta istrinya itu sangat membenci sekali dakwahnya Rasulullah, perjuangan Rasulullah, ya. Kemudian bahkan akan menyakiti, mencelakai ketika Rasulullah menyebarkan dakwah Islam kepada kaum Quraisy di Mekah waktu itu, ya. Juga kandungan yang lainnya adalah istri Abu Lahab, ya, yaitu siapa istrinya? Ummu Jamil. Ummu Jamil, wah, kalau artinya itu sebenarnya Jamil itu cantik, ya. Masya Allah ya, Ummu Jamil cantik ya. Tetapi kelakuannya Ummu Jamil ini tidak seperti namanya, gitu ya. Tidak seperti namanya. Kelakuannya itu sangat jahat sekali, sangat membenci Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri, di dalam surat Al-Lahab itu dikatakan sebagai pembawa kayu bakar berduri, gitu ya. Di riwayat lain juga Ummu Jamil ini membawa kayu bakar berduri ataupun menaruh duri, pecahan kaca atau kotoran di jalan-jalan yang dilalui Rasulullah ketika beliau berdakwah, gitu ya. Dan yang paling parahnya menebarkan fitnah, ya, fitnah kepada Rasulullah dalam rangka apa? Mencelakai Rasulullah, membuat Rasulullah jelek namanya di mata orang-orang Arab sana, gitu ya. Nah, itu ya, karena menyakitinya dengan maksud menyakiti Rasulullah, mencelakai Rasulullah karena sangat membenci dakwahnya Rasulullah, dakwah Islam, seperti itu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil ya dari surat Al-Lahab ini adalah bahwa siapapun yang berbuat zalim, ya, siapapun yang berbuat kebencian, ya, kejahatan kepada orang lain, ya, tentunya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sudah dibuktikan di dalam Al-Qur'an sendiri bahwa nantinya Ummu Jamil itu karena jahatnya, ya, itu ketika di neraka diceritakan bahwa dia akan diikat dengan tali, ya, dari sabut itu, ya, di lehernya. Ya, mungkin itu ya kandungan dari surat Al-Lahab yang dibacakan dari Mas Aska tadi. Seperti itu mungkin Mbak Rara. Terima kasih Ustazah, sudah sangat jelas ya kandungan yang dibacakan dari surat Al-Lahab dari Ustazah Sari ya. Wah, habis ini tadi baru datang, pokoknya dia paling semangat sekali ya. Temennya gini, dia gini sendiri. Ada Mas Adlu Dotano
Pristiam Al-Qadri. Ini panjang sekali namanya ya. Kalau Rara nanti salah manggil, mamanya datang. Buat sahabat Terasi jangan kemana-mana ya. Masih banyak teman-teman dari Madin Al-Muslimun yang akan tampil di Tartil Al-Quran. Di sini aja. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi, benar sekali loh. Anda siang kali ini masih mendengarkan, masih melihat acara Tartil Al-Quran yang untuk hari ini kita ditemenin sama teman-teman dari Madin Al-Muslimun. Halo semuanya. Puasanya masih semangat? Gak lapar kan? Enggak. Ini kayak Mas Adlu. Enggak, yakin. Mas Adlu, iya. Tadi sahur pakai apa? Apa ya? Pakai nasi enggak? Nasinya berapa kali? Satu. Siap. Mas Adlu, ini manggilnya Mas Adlu atau Mas Dotano biasanya? Mas Adlu. Mas Adlu, mikrofonnya diginiin biar kedengeran. Mamanya tadi ikut nggak sih? Mamanya ikut nggak? Enggak. Kenapa? Sibuk? Iya. Terus dianterin sama siapa tadi? Ayah. Ayahnya kenapa nggak suruh sini? Pulang terusan. Nah terus pulang nanti terus yang ambil siapa? Ayah lagi. Oke lah kalau begitu. Mas Adlu, ini akan membacakan Quran surat An-Nasr. Sudah hafal kira-kira belum? Sudah. Kalau gitu siap? Siap. Oke kalau gitu siap ya. Mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dari Mas Adlu sendiri Iqra berapa? 6. Iqra 6 juga ya. Kalau di situ sudah berapa tahun? Berapa lama di situ? Baru. Tapi temennya sudah banyak kan di sana? Sudah. Oke, siap kalau gitu ya. Mas Adlu terima kasih sudah hadir di Radio Rahasia FM. Nanti salam buat ayah ya. Oke, salam dari Mbak Ara gitu oke. Ya. Mas Adlu kelas berapa sih kalau kelasnya? 4. Kelas 4. Kelas di 4 di mana? Min 3 Maktan. Oh, Min 3 semuanya ya. Ini jebolan Min 3 semua. Kenapa milih di Min 3? Terus kenapa milih di Madin juga? Karena aku sayang kamu. Kenapa? Dipilihin ayah atau dipilihin Adlu sendiri? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Berarti Adlu ngomong ke ayah, pengen ke sana gitu ya. Wah, pinter. Sip. Pokoknya tambah lagi ilmunya sama ustazah biar makin pintar. Oke? Oke. Kalau dari surat An-Nasr sendiri ini tentang apa Ustazah Sari? Boleh dijelasin ya? Oke. Iya. Untuk surat An-Nasr ini ya, ini surat pendek ya, ada 3 ayat saja ya. Artinya adalah pertolongan. Ya. Ini termasuk surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Nah, kandungan dari surat An-Nasr ini adalah menceritakan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala di mana Rasulullah serta umat Islam itu mendapatkan kemenangan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini dijelaskan dengan banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Seperti itu ya. Nah, kemenangan ini ya yang disebutkan di dalam surat An-Nasr itu berkaitan dengan satu kisah ya, yaitu peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah, di mana ketika Fathu Mekah ini terjadi di tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah ya. Ini bulan Ramadan ya, ketika penaklukan kota Mekah itu. Nah, ketika itu Rasulullah beserta para
pasukannya itu sebanyak sekitar 10.000 pasukan itu bergerak dari Madinah ke Mekah, ya, menuju kota Mekah. Nah, kemudian bisa menguasai kota Mekah itu tanpa adanya perang, tanpa adanya pertumpahan darah sedikit pun, dan tanpa adanya perlawanan. Jadi kota Mekah itu ditaklukkan oleh Rasulullah beserta pasukannya itu dengan cara damai. Ya, itu makanya ayat ini, surat ini diturunkan oleh Allah berkaitan dengan asbabul nuzulnya itu seperti ini, Mbak Rara, ya. Nah, kemudian hal ini yang akhirnya membuat atau menyebabkan banyak orang Arab itu berbondong-bondong masuk Islam, seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah sendiri, ya, karena ini adalah suatu kemenangan dan ini adalah pertolongan dari Allah, ya, kemudian mengajak, ya, menganjurkan kepada para umat beliau untuk diperintahkan untuk bertasbih, ya, kemudian bertahmid, mengucapkan syukur bahwa ini adalah pertolongan Allah. Islam bisa diterima. Dulunya kan Islam kan ditolak, ya, di Mekah, ya, sehingga Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Kemudian dengan perjuangan, ya, dengan pendekatan itu akhirnya masyarakat Mekah itu bisa menerima Islam dengan damai tanpa pertumpahan darah sedikit pun, ya. Kemudian Rasulullah menganjurkan untuk bersyukur, bertasbih, bertahmid, beristighfar, ya, karena mengetahui bahwa pertolongan ini, ya, pertolongan dan kemenangan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu kandungan dari surat An-Nasr, Mbak Rara. Ya. Terima kasih Ustazah, ya. Ustazah, kalau dari anak-anak ini, dari kelima anak ini yang kayaknya paling aktif sendiri itu yang mana, Ustazah? Yang paling aktif, ya. Yang laki-laki nih, ya, aktif ini. Iya, kayaknya Mas Adlu nih kayaknya, ya. Kalau Mas Aska sendiri, kalau pas waktu di Madin ini aktif juga nggak? Maksudnya ditunjuk gitu, iya Bu, saya Ustazah, kayak gitu. Ya, alhamdulillah lumayan aktif juga, Mas Adlu. Semuanya aktif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Disayang semuanya sama Ustazah, ya. Masih semangat? Dadah dulu semuanya sama teman-teman yang ada di rumah. Hai teman-teman, gitu boleh? Hai teman-teman. Ayo. Hai teman-teman, lihat ke kamera. Hai teman-teman. Aku udah kayak ini belum, ya, guru TK belum? Ya udah, jangan kemana-mana dulu, Satrasi, tetap merapatlah di Tartil Al-Quran. Setelah yang satu ini kita balik lagi, ya. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sobat Rasi, Anda masih mendengarkan Radio Rasi FM, dan tentunya untuk bulan puasa Ramadan di kesempatan hari ini dan tahun ini tentunya nggak cuma Tartil Al-Quran saja, ya. Nanti bakalan ada khidmat Ramadan, ada dai kecil, ya, ada tausiah dari ustazah, ustadz dari IKADI Kabupaten Magetan juga, dan ada momen spesial nanti tentunya buat sahabat Rasi, ada orang tua sehari sebagai orang tua asuh yang sudah banyak banget yang daftar. Mungkin buat sahabat Rasi mau daftar lagi, monggo silahkan, ya, kesempatan masih ada. Nanti ada buka bersama juga di sini. Makanya pantengin terus Radio Rasi FM. Apalagi untuk sekarang ini ada Tartil Al-Quran ditemenin sama teman-teman dari Madin Al-Muslimun, ya. Penampilan yang ketiga, di sana ada yang cantik banget, kecil banget, ya. Ada Mbak Anindita Raisa Putri. Ini sahabat Rasi kalau belum tahu, ini adalah penyanyi yang paling terkenal di Indonesia, ya. Tahu kan istrinya Mas Hamid. Kamu kenapa Mas? Aku langsung dipilih. Takut kalau gitu. Ada Mbak Anindita Raisa Putri. Ini akan membacakan surat Al-Kafirun, ya. Mbak Anin. Iya. Mbak Anin. Hai. Hai. Mbak Anin rumahnya mana, Mbak Anin? Sadon. Sadon juga. Oh, temennya Mas siapa tadi? Aska. Mas Aska. Tetangganya Mas Aska? Iya. Temen mainnya Mas Aska? Enggak. Mas Aska nakal enggak? Enggak. Oh, enggak, ya.
Mbak Anin rumahnya kan situ. Kenapa milih ke Madin? Karena deket atau karena apa? Deket. Oh deket ya. Kalau sekolahnya di mana, Mbak Anin? Min 3 Magetan. Min 3 juga. Ini emang semuanya Min 3, Ustazah? Oh gitu. Oh yang di sana. Apa yang ini? Oh Mbak Anu, boleh. Mbak Anin, mamanya ikut nggak? Ikut. Yang mana Mbak Anin? Itu. Mama, Ma, iya, sini atuh Mah, anaknya mau tampil. Nanti nggak bisa video. Mama, sini, kok ngumpet lagi? Mama, ngumpet ya, tapi nggak apa-apa. Mama, sudah ngeliat Express belum? Sudah ngeliat Express Radio belum? Yang mana? Yang mana? Tuh kok malah ketawa? Sini Mama, ini TV, anaknya muncul di TV ini. Oh, sudah lihat di HP? Nggak pengen kesini? Biar masuk kamera. Mama, mamanya malu-malu ya. Ya udah deh, daripada mamahnya nanti saya pulang dicegat di sana di perempatan ya. Mbak Anin, sudah siap akan membacakan Al-Kafirun? Sudah hafal belum? Sudah. Belum. Ya udah dihafalin di situ sambil baca boleh ya. Bismillah dulu biar nggak grogi ya. Iya, langsung ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lancar. Mbak Anin lega nggak? Udah membacakan? Wah selesai. Udah lega nggak? Iya. Mama, lo malah ketawa. Mama kenapa milih mana tadi? Madin Al-Muslimun. Ma, kenapa milih Madin Al-Muslimun, Ma? Loh nggak apa-apa. Kenapa? Oh sudah dari TK. Berarti bukan Anin yang milih sendiri atau Mama sendiri yang harus ke sana gitu? Kenapa, Ma? Mama ketawa mulu, Ma. Orang kesini, aku kan sampai gini-gini loh. Oh ya udahlah, mamanya malu-malu ya. Bilangin sama Mama ya. Mama suruh ke sini, aku tampil nggak mau. Mama gitu nanti ya. Ya, cubitin nanti ya. Itu kalau itu nyubit aja nggak dosa. Ya, cubit ya nanti ya. Oh ya. Biar tambah sangunya. Ya. Oke, Mbak Nandita makasih ya sudah hadir di Radio Rahasia FM. Kalau dari kandungan untuk surat Al-Kafirun sendiri ini tentang apa, Ustazah Wiwin? Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Anin sudah membacakan surat Al-Kafirun ya. Biasanya Mbak Rara sebelum anak-anak tartil itu ya, hafalan itu anak-anak menyebutkan surat Al-Kafirun artinya gitu. Oh, gitu. Sampai ayatnya, sampai diturunkan di mana, sampai berapa ayat. Terus apa? Kalau kandungannya belum ya. Biasanya itu yang dilafalkan anak-anak sehingga anak-anak ketika menghafal itu tahu apa yang dibaca itu artinya apa, minimal artinya, jumlah ayatnya, turun di mana dan surat keberapa gitu ya. Untuk Al-Kafirun artinya yaitu orang-orang kafir ya. Berjumlah 6 ayat termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Merupakan urutan surat yang ke-109 ya. Untuk kandungannya yang pertama merupakan dasar toleransi umat beragama Islam tentang
realita perbedaan agama atau keyakinan, Mbak Rara ya. Karena perbedaan itu ternyata sudah ada sejak zaman Rasulullah ya. Perbedaan keyakinan di antara kaum Quraisy ya, yang satu menerima tentang ajaran agama Islam dan yang lain belum bisa menerima. Intinya seperti itu. Dan perbedaan keyakinan itu tidak menutup jalannya untuk saling tolong menolong di antara sesama, dan itu juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Termasuk di dalam ayat yang terakhir itu ya, lakum dinukum waliyadin, itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu insya Allah sekilas kandungan ayat surat Al-Kafirun ya. Terima kasih Ustazah. Berarti kalau dari metode yang digunakan untuk ngaji anak-anak ini pakai metode apa? Iya, kita pakai metode Umi, Mbak Rara. Metode Umi. Ya, alhamdulillah sudah tahun pertama kita sudah hubul Quran untuk adik-adik yang di tingkat TK atau RA. Untuk kakak diniyahnya kita berusaha tahun depan insya Allah kita agendakan ya, untuk sampai wisuda itu ya, siap. Terima kasih. Tapi kalau ngomongin masalah perbedaan sahabat Terasi di Ramadan 2024 ini sungguh sangat luar biasa ya. Beredar di media sosial kalau yang namanya teman-teman dari berbeda agama pun kita rebutan takjil ya, sudah jam 3 mereka ngantri duluan. Katanya kita pas lagi lemes-lemesnya mereka sudah antri duluan di depan ya. Beredar di media sosial sangat luar biasa, tapi tidak menutup kemungkinan ya sahabat Terasi, yang namanya toleransi itu memang sangat luar biasa ya, seperti yang terkandung dalam surat Al-Kafirun itu sendiri. Alhamdulillah. Dan nanti juga bakalan ada penampilan dari Mbak Hanum Hanania yang akan membacakan Quran surat Al-Kausar ya. Kayaknya di sana sudah senyum-senyum. Halo Mbak Hanum. Hai Mbak Hanum, senyum-senyum. Ya, gigiku tinggal 2. Ya udah, nanti Mbak Hanum pindah ke situ ngaji, Mbak Rara tunggu ya. Oke, tetap semangat di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sobat Terasi, senang sekali tentunya Rara dan juga teman-teman dari Madin Al Muslimun ya masih menemani sahabat Terasi semuanya di segala aktivitas dan rutinitas Anda, dan jangan lupa untuk selalu pantengin ya di 90,6 FM ataupun di aplikasi Express Radio. Nanti sahabat Terasi di situ bisa berkomentar ya, bisa saling kenalan mungkin untuk sahabat Terasi semuanya. Dan dari peserta yang keempat ini ada Mbak Hanum Hanania yang akan membacakan Al-Kausar ya. Mbak Hanum. Hai. Mbak Hanum, mamahnya mana Mbak Hanum? Yang mana? Gak kelihatan aku. Ini dipakai mikrofonnya. Panggil mama. Panggil mama ke sini gitu. Mama. Ngumpetnya makin kesana. Mah, ini anaknya mau tampil. Mama kesini, kasihan atuh. Hanum udah panggil mama ini. Iya, udah dipanggil bapak atuh. Mama, mamanya nama siapa sih? Lana. Mama Nana. Lana. Mama Lana, Maulana. Mama. Ini orang anaknya mau tampil kok malah ditinggal di situ, wis ben ya. Emang mamahnya mau ngerumpi dulu sama mamahnya siapa tadi? Mbak Raisa ya. Nanti kalau sudah ketemu apanya bilang sama Rara ya, Ma ya. Ma. Ya, jadi ya Allah. Mbak Hanum, Iqra berapa Mbak Hanum? Al-Quran. Oh, Al-Quran, alhamdulillah. Sudah juz berapa saya? Juz 1. Kira-kira juz 1 ayat berapa?
Ayat berapa? Pokoknya juz 1 ratusan gitu. Iya, udah. Mbak Hanum udah Al-Qur'an ya. Berarti sudah tamat, sudah lulus dari Iqra. Alhamdulillah. Seneng nggak diajar sama Ustazah Sari sama Ustazah Wiwin? Seneng. Kenapa senengnya sayang? Baik. Galak nggak? Enggak. Berarti ini ya Ustazah ya. Udah di hatinya Ustazah ini baik sampai berarti anak-anak ini kan seneng ngajinya setiap hari. Coba kalau nggak seneng ya pasti nggak datang ya kan Ustaz Wiwin ya. Bener. Motivasi apa sih yang diberikan sama anak-anak Ustazah? Pakai mikrofonnya Ustazah. Lupa ya kan? Alhamdulillah untuk anak-anak itu ya Mbak Rara ya, terutama yang kelas 1 ini memang dulu dari TK atau RA-nya di situ juga. Jadi mungkin sudah tertanam rasa sayang. Setelah dimin itu anak-anak itu kangen pengen pengen kembali lagi. Akhirnya ya udah ngaji aja sore sekalian di sini, jadi ketemu ustadzah gitu. Ketika sudah SD sorenya ketemu lagi untuk di diniahnya gitu. Pokoknya rasa sayang ketawa. Katanya kalau ngaji tadi dibilang sama Ustazah Wiwin tadi kalau mau ngaji surat Al-Kausar awal-awalnya bagaimana sih, nanti boleh begitu ya? Gimana tadi Ustazah? Kalau mau baca surat Al-Kausar nih? Surat Al-Kausar artinya nikmat yang banyak. Ya Mbak Hanum ya. Terdiri dari 3 ayat gitu ya. Diturunkan di kota Mekah, disebut surat Makkiyah. Biasanya gitu Mbak Rara. Berarti sudah hafal ya anak-anak ya? Semoga enggak grogi. Sudah hafal Mbak Hanum? Udah. Jadi gini, yang tadi gimana? Aku coba. Contekannya ada nggak Ustazah? Sebentar, kita kasih contek ada. Rara mau ngaji dulu ya. Bentar. Oh ini. Biasanya kayak gini. Teman-teman dimanapun Anda berada, Al-Kausar, ini Rara ngaji dulu sebentar ya, gak kalah sama anak-anak dari Madinah Muslimun, oke? Mana tadi Ustazah? Surat Al-Kausar artinya nikmat yang banyak. Bentar, satu-satu aja Ustazah. Surat Al-Kausar artinya nikmat yang banyak. Ada 3 ayat. Bener nggak? Ada 3 ayat. Ada 3 ayat. Surat yang ke-108. Iya. Surat yang susah ternyata ya. Enak siaran kan yang ini. Surat yang ke-108 diturunkan di Mekah, disebut surat Makkiyah. Baiklah, Mbak Anum aja lah. Susah Rara yang ngomong. Ya udah, seperti itu ya untuk Mbak Anum ya. Oke. Ya. Pokoknya dibaca surat Al-Kausar terus gitu langsung ngaji. Siap? Ya. Oke. Dimulai ya. Bismillah dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Yaudah, tadi yang ngomong surat Al-Kausar tadi Mbak Rara yang mewakili ya. Padahal Mbak Hanum tadi sudah kita briefing ya, tapi lupa ya. Mbak Hanum umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Udah ulang tahun belum? Ulang tahun udah belum? Udah. Kapan? Tanggal berapa? Ulang tahun. Mama, Mbak Lana. Tanggal 4 Juni Ustazah hafal. Mama Lana, anaknya ulang tahun tanggal berapa? 4 Juni. Oh, anaknya lahir dia nggak hafal. Ustazah 4 hafal Juni. Bun. 4 Juni. 4 Juni. Bentar. Ini Maret,
April, Mei, Juni. Oh, setelah Lebaran, ya toh, setelah Lebaran. Tenang. Nanti minta sama mamanya, kira-kira pada saat ulang tahun, Hanum mau minta apa nih sama mama? Kan udah Al-Quran, udah lulus Iqra, terus ngajinya sudah lancar, sekolahnya lancar. Kira-kira nanti ulang tahun minta apa? Aku nggak terfikirkan, Mbak Rara. Kira-kira sama mama dikasih ulang tahun, hadiah ulang tahun apa sih? Apa nggak pernah dikasih sama mama? Pernah. Dikasih apa? Kasih selamat doang katanya. Mama ini sangat luar biasa ya. Kasih selamat aja katanya. Tapi seneng aja dikasih selamat gitu doang. Seneng. Kalau aku mah nggak seneng. Dikasih hadiah harusnya ya. Mama mah kasih selamat. Nanti lain waktu, mama ini tanggal 4 Juni kan mau ulang tahun, aku beliin apa gitu ya Manya, kue apa gitu ya, minta ya. Oke, siap. Yang ngajarin Mbak Rara ya. Oke, kalau dari kandungan dari surat Al-Kautsar sendiri tentang apa sih Ustazah? Monggo silakan. Surat Al-Kautsar artinya tadi nikmat yang banyak ya, terdiri dari 3 ayat. Surat yang ke-108 dan diturunkan di kota Mekah, disebut surat Makkiyah. Untuk kandungan surat Al-Kautsar yaitu bercerita tentang karunia Allah yang diberikan kepada manusia berupa kenikmatan yang banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga kita berkewajiban bersyukur dengan cara beribadah, menyembah Allah dengan cara sholat dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Termasuk kemarin termasuk di dalam surat Al-Kautsar disebutkan kerjakanlah sholat dan berkurbanlah, gitu ya, salah satunya itu. Mungkin itu aja Mbak Rara kandungannya yang terima kasih Ustazah ya. Pokoknya buat sahabat Rasi jangan lupa untuk teman-teman adik-adik yang sana ngajinya yang rajin, jangan lupa sholat juga ya. Oke, biar disayang sama Mama Lana ya. Oke, buat sahabat Rasi, nanti masih ada Mama yang satu lagi ya. Kalau nggak mau kesini, pokoknya awas, tetap di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Kita masih ditemenin sama adik-adik dari Madin Al Muslimun yang masih semangat banget ya ikutan di acara Tartil Al-Quran. Nanti penampilan yang terakhir itu ada Mbak Griselda Raisa Adelia Ataza yang akan membacakan surat Al-Maun. Tapi sebelum itu mungkin ada yang mau disampaikan dulu sama Bapak Andri, nggih. Bapak Andri, monggo silakan. Saya perkenalkan dulu ya. Saya Andri Pramono, Kepala Madin Al Muslimun Magetan yang beralamatkan di Jalan Ki Hajar Dewantoro 3B nomor 15, tadi di belakangnya itu di KPR Bukit Selosari Permai. Nah, ini saya bersyukur alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengisi acara di bulan suci Ramadan ini oleh Rasi FM. Nah, harapan kita acara semacam ini bisa berlanjut di kemudian hari. Amin. Dan mudah-mudahan Rasi FM makin jaya dan diminati warga Magetan seluruhnya. Amin. Alhamdulillah. Dan kita diundang lagi. Alhamdulillah. Kalau masalah mengundang kita sangat ikhlas, Pak ya. Yang diundang kadang ada yang nggak mau, Pak. Iya, siap-siap ya. Justru kalau yang kecil-kecil ini saya seneng, Bun. Kenapa ya? Saya masih bisa mengerjainya. Tapi kalau yang besar-besar nanti tak kerjain nggak bisa, Bun. Nanti insya Allah tahun depan bawa yang lebih kecil lagi ya. TK mungkin. PAUD-nya boleh ya. Hafalan kan sudah bisa. Nah,
Justru nanti kecil-kecil banyak rame. Ya, boleh ya. Pak, kalau TK boleh tak Pak PAUD gitu? Boleh nggak Pak? Ya, tanya Boleh. direkturnya itu. Yang penting lancar. Oke. Berarti setahun ke depan di briefing Bun. Ya udah, ada penampilan terakhir tentunya di kesempatan siang kali ini ada Mbak Griselda Raisa Adelia Ataza. Sudah siap sayang untuk bisa membacakan surat Al-Maun? Sudah. Dah, langsung ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Griselda Raisa Delia Taza. Mamanya namanya siapa sayang? Rista. Nista. Mama Nista. Oh, Mama Rizka. Ini artinya anaknya ini apa Mama? Griselda Raisa Delia Taza ini artinya apa sih Ma? Oh, anak yang cantik. Oh, kok disampaikan sama Bu Alvin ini gimana? Oh, penerjemahnya. Ma, kalau penerjemah berarti gini-gini. Mamanya suruh ke sini. Yang mana sih mamanya? Ma, sini loh. Anak-anaknya tampil kok. Anak yang cantik tadi ya? Ma. Iya. Ini mamahnya ya. Ma. Di situ aja. Dalam tapi nggak mau ke sini. Ya Allah. Ya wis lah, dicuekin aku, mendingan ngomong sama ustazah aja lah. Ustazah, tadi Raisa tadi kan sudah membacakan surat Al-Maun. Ya. Kalau dari Al-Maun ini tentang apa? Iya, kami jelaskan. Untuk surat Al-Maun artinya yaitu bantuan ya, atau barang yang berguna. Ya. Ada 7 ayat diturunkan sama di kota Mekah ya. Kebanyakan di juz 30 itu kebanyakan di kota Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Surat yang ke-107. Di surat Al-Maun ini menerangkan tentang sifat buruk manusia, yaitu meliputi menelantarkan dan menghardik anak yatim ya. Tidak ingin bersedekah yaitu atau bakhil ya, menceritakan tentang itu, serta enggan menyantuni anak yatim. Itu Kak yang surat Al-Maun cerita tentang itu. Oke. Nah, ini kan kalau bisa dikatakan pertama dan terakhir, ya kan, untuk bisa tampil di Radio Rahasia FM karena bagiannya hanya satu kali. Biasanya kan ada yang sampai 2 kali, ada 3 kali. Ini sudah satu-satu dari min ini, min itu, dari Madin. Sekarang sudah ada SDN juga yang masuk. Mungkin apa yang mau disampaikan untuk sahabat Rasi sebelum kita pamitan untuk siang kali ini? Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Tahun ini kita dapat 2 jadwal ya. Yang tahun dulu kita hanya 1 jadwal, hanya dai saja. Untuk tahun ini alhamdulillah kita berkesempatan 2 kali Mbak Rara, dai sama tartil. Masya Allah, harapannya nanti tahun depan kita juga diberi kesempatan kembali untuk eksis di acara Ramadan. Alhamdulillah. Gitu Mbak Rara, terima kasih sekali saya ucapkan. Siap. Terima kasih Ustazah Wiwin, Ustazah Sari dan juga Bapak Andri sudah hadir di Radio Rahasia FM. Tenang, kita saudara kok, satu desa juga. Betul. Kita satu desa, beda RT saja ya. Mbak Ti, ngelihat nggak hari ini? Beliau ini juga mengajarkan salah satu TPA di Durenan. Ya, Itu betul.
berarti juga diajarkan metode Umi juga. Sama, itu salah satu cabangnya dari Yayasan Al-Muhajirun. Oh, Yayasan siap. Al-Muhajirun itu ada 3, yaitu 1 RA-nya ada pagi atau TK itu, yang kedua diniyahnya ini, yang ketiga PKBM-nya yang ada di Durenan itu. Oke, siap-siap. Pak, Madin aja udah buka 3 cabang. Kita kapan Pak buka cabang lagi Pak? Wah, luar biasa ya. Tentunya untuk sahabat Rasi, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Madin Al Muslimun, untuk mas-mas yang cakep-cakep tadi ya, yang Mbak cantik-cantik, ada Mbak Aska, Mas Aska, Mas Adlu, Mbak Anindita, Mbak Hanum, ada juga Mbak Raiza, Ustazah Sari, terima kasih. Ini bocoran sedikit kalau Ustazah Sari ini ternyata ngajar juga di Min 15. Besok datang ke sini lagi, alhamdulillah ya. Ya, besok kalau nggak datang ke sini awas pokoknya ya. Buat mama-mama yang di sana makasih ya sayang ya. Besok hadir lagi ya. Kalau ketawa. Ya dah, buat sahabat Rasi, karena keterbatasan waktu, Rara dan juga teman-teman dari Radio Rasi FM mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan Radio Rasi FM untuk hari ini di Tartil Al-Quran. Insya Allah ketemu lagi besok dengan teman-teman dari Min 15 Magetan. Dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumber Agung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rasiafm.co.id.